Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Dr. Sumiana MSI, selaku dosen pembimbing tesis, dan para dosen penguji sekalian. Pada kesempatan sidang online tesis kali ini, izinkan saya Elizabeth Febriana Jati Utami, mahasiswa senior Executive Master of Business Administration, angkatan 36, untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Strategi Meningkatkan Kinerja Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau Indonesia Exim Bank, Kantor Cabang Surakarta, menggunakan balance scorecard. Beberapa poin utama yang akan saya bahas pada presentasi kali ini adalah pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, analisis dan pembahasan, kemudian yang terakhir adalah simpulan dan saran. Latar belakang pemilihan topik tesis ini berasal dari perkembangan nilai dan volume ekspor Indonesia yang mengalami gejolak 5 tahun terakhir. Data BPS dari tahun 2017 hingga 2022 menyebutkan bahwa nilai dan volume ekspor Indonesia menunjukkan data fluktuatif berdasarkan sektor ekspor migas dan non-migas. Sektor migas mengacu pada komoditi minyak bumi dan gas, sedangkan untuk sektor non-migas mengacu pada kategori industri pertanian, kehutanan dan perikanan, industri pengolahan, dan industri pertambangan dan lainnya. Kontribusi kegiatan ekspor non-migas berasal dari segmentasi usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM dan juga usaha besar. Berdasarkan data Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tahun 2019, menunjukkan bahwa persentase kontribusi usaha mikro terhadap ekspor mencapai 1,4%, sementara untuk usaha kecil mencapai 2,6%, dan usaha menengah mencapai 11,65%. Dan untuk usaha besar berkontribusi terhadap ekspor sebesar 84,35%. Pemerintah Indonesia memiliki lembaga independen dengan fungsi utama mendorong ekspor untuk segmentasi usaha kecil, mikro, menengah, besar, dan koperasi di bawah Kementerian Keuangan dengan landasan hukum pembentukan berasal dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 bernama Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau Indonesia Exim Bank yang disingkat dengan LPEI. Penelitian ini memiliki fokus pada salah satu cabang LPEI yaitu LPEI Surakarta untuk mengkaji rekomendasi strategi peningkatan kinerja LPI Surakarta menggunakan alat pemetaan strategi balance scorecard. Rumusan masalah penelitian mengacu pada Indonesia Exim Bank sebagai instrumen memajukan perekonomian regional untuk mendorong kinerja ekspor. Oleh karena itu, strategi Indonesia Exim Bank Surakarta perlu diperkuat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai lembaga independen dengan fungsi inti peningkatan ekspor sesuai mandat Kementerian Keuangan. Analisis peningkatan kinerja akan melihat segi sumber daya manusia, inovasi, segmentasi pelanggan, dan keuangan berdasarkan modifikasi dari balance scorecard untuk menghasilkan strategi yang tepat sasaran dalam mencapai visi Indonesia Exim Bank yang mendorong iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan ekspor nasional berkelanjutan. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini mencoba untuk menjawab dua pertanyaan penelitian, yaitu apa strategi untuk meningkatkan kinerja Indonesia Exim Bank Surakarta dengan menggunakan metode balance scorecard, dan yang kedua adalah apa aksi tidak lanjut yang tepat untuk menerapkan strategi. Tujuan penelitian adalah untuk memberikan rekomendasi strategi peningkatan kinerja Indonesia Exim Bank Surakarta dalam mencapai visi perusahaan untuk menjadi lembaga yang unggul dan mampu menunjang ekspor nasional di tingkat global. Bagian kedua adalah landasan teori yang akan penulis jabarkan berdasarkan pengukuran kinerja, balance scorecard sebagai kerangka ukuran kinerja, serta balance scorecard sebagai proses strategi. Pertama, tentang pengukuran kinerja. Menurut Robert Kaplan dan David Norton dalam buku Transforming the Balance Scorecard from Performance Measurements to Strategic Management, menyebutkan bahwa sistem pengukuran kinerja merupakan sistem formal yang digunakan organisasi untuk mengatur target, mengalokasikan sumber daya yang tepat, dan mengoperasionalkan perusahaan. Indikator kinerja mencakup pendorong kinerja dan hasil kinerja. Robert dan Norton menyebutkan bahwa perusahaan yang berhasil harus mampu membentuk hasil kinerja atau lag indicators yang didukung dengan pendorong kinerja untuk masa depan atau lead indicators. Hasil kinerja tanpa memperhitungkan pendorong kinerja tidak akan memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan jangka panjang. Sementara pendorong kinerja tanpa diikuti hasil yang terukur tidak akan mampu memberikan perbaikan kinerja jangka panjang. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2020 menyebutkan bahwa ukuran kinerja Indonesia Exim Bank ditetapkan dalam rencana kerja anggaran tahunan yang dilakukan terhadap aspek keuangan dan non-keuangan. Landasan teori keempat adalah balance scorecard sebagai kerangka ukuran kinerja. Balance scorecard pertama kali diciptakan oleh Robert Kaplan dan David Norton.
Konsep balance scorecard sebagai cara mengukur kinerja organisasi dan merumuskan strategi dengan konsep ukuran kinerja keuangan dan non-keuangan sebagai pendorong kinerja masa depan dengan menggunakan 4 perspektif. Yang pertama merupakan perspektif keuangan yang mencakup pertumbuhan pendapatan, penghematan biaya produksi, dan utilisasi aktiva sebagai strategi investasi. Yang kedua merupakan perspektif pelanggan yang mengatur kepuasan, retensi, akuisisi, profitabilitas pelanggan, dan pangsa pasar di segmen sasaran. Kemudian yang ketiga adalah perspektif internal bisnis yang mencakup proses inovasi, merancang dan mengembangkan produk, kemudian proses operasi produksi dan distribusi, dan proses layanan purna jual seperti responsivitas keluhan. Yang keempat merupakan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Berdasarkan faktor utama adalah sumber daya manusia untuk mengukur tingkat produktivitas, kepuasan, dan retensi pekerja. Kemudian faktor pendorong mengukur rangkuman indeks strategi perusahaan, ketersediaan informasi strategis, dan tingkat keselarasan perorangan, tim, dan departemen. Fokus pengukuran balance scorecard untuk menghasilkan keputusan manajemen dengan fungsi balance scorecard yaitu mampu memperjelas dan menerjemahkan visi dan strategi, mengkomunikasikan dan mengkaitkan tujuan dan ukuran strategi, melaksanakan, menetapkan sasaran, dan menyelaraskan berbagai inisiatif strategis, meningkatkan umpan balik dan pembelajaran strategis. Balance scorecard sebagai alat metodologis untuk menggambarkan dan memformalkan hubungan kausalitas agar dapat memberikan eksplorasi dan pemahaman yang lebih baik antara ukuran kinerja dan hasil. Desain penelitian dengan kualitatif deskriptif analitis, metode pengumpulan data primer berdasarkan rumusan indikator kinerja utama, dan wawancara dengan jajaran manajerial Indonesia Exim Bank Surakarta yang terdiri dari kepala cabang, divisi operasional, dan divisi bisnis. Data sekunder berdasarkan sumber internal, laporan manajemen, dan sumber eksternal yang berasal dari website resmi Indonesia Exim Bank dan undang-undang yang berkaitan dengan kegiatan ekspor. Analisa pembahasan dengan mengidentifikasi variabel terikat yang merupakan critical success factor dalam indikator kinerja dengan variabel bebas yang merupakan perspektif dari balance scorecard yang mencakup keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, pembelajaran, dan pertumbuhan. Dari analisis variabel bebas dan terikat akan memberikan rekomendasi strategi peningkatan kinerja perusahaan. Selanjutnya adalah Profil Indonesia Exim Bank yang merupakan lembaga independen yang didirikan pada tanggal 1 September 2009 sebagai lembaga keuangan khusus di bawah Kementerian Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009. Indonesia Exim Bank Surakarta didirikan berdasarkan dasar hukum pendirian kantor wilayah 2 atas keputusan Direktur Eksekutif Nomor 29 tahun 2014, tanggal 1 April 2014, dengan area kerja Indonesia Exim Bank Surakarta yang meliputi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kalimantan. Visi Indonesia Exim Bank adalah menjadi perbankan yang unggul dan kredibel dalam mendorong ekspor nasional dan berdaya saing pada tatanan global dengan didukung pada 3 implementasi misi, yaitu yang pertama mendorong iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan ekspor nasional berkelanjutan, memberikan layanan pembiayaan ekspor nasional dan jasa konsultasi yang berkualitas sebagai solusi kebutuhan ekspor Indonesia, dan yang ketiga meningkatkan kemampuan pelaku usaha UMKM untuk menghasilkan produk berorientasi ekspor yang unggul dan berdaya saing. Tata nilai dan budaya Lembaga Indonesia Exim Bank tercantum dalam akronim TRUST yang mencakup trustworthy, reliable, unique, service excellent, dan teamwork. Berdasarkan produk Indonesia Exim Bank tersebut dan fungsi utama untuk menunjang ekspor, maka perlu dirumuskan faktor kunci sukses perusahaan dalam meningkatkan kinerja untuk mencapai fungsi dan mandat utama. Analisa penulis dijabarkan dalam skema pertama adalah tentang perspektif keuangan, mencakup profitabilitas, pemenuhan mandat dari Kementerian Keuangan, dan peningkatan atas kualitas aset. Kemudian yang kedua adalah pelanggan, yang berkaitan dengan fokus bisnis terhadap segmen pelanggan, dan juga akuisisi dari pelanggan baru. Dan yang ketiga adalah proses bisnis internal yang berkaitan dengan peningkatan kualitas dan juga proses dimensi layanan, kemudian untuk manajemen resiko. Dan yang keempat adalah pembelajaran dan pertumbuhan yang berkaitan dengan pemanfaatan budaya lembaga trust dan juga peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Berdasarkan data indikator utama tahun berjalan 2022, ukuran kinerja dan capaian realisasi kinerja adalah sebagai berikut. Untuk perspektif mandat dan keuangan, terdiri dari indikator kinerja penugasan umum, penugasan khusus, profitabilitas, dan kualitas aset.
Untuk penugasan khusus, ukuran kinerja dalam bentuk rupiah dengan sasaran kinerja untuk tahun 2022 sebesar 197 miliar dan capaian kinerja untuk tahun 2022 sebesar 98 miliar. Sementara untuk profitabilitas memiliki ukuran kinerja dalam bentuk rupiah dan untuk kualitas aset memiliki ukuran kinerja dalam bentuk persentase net performance loans atau NPL. Untuk perspektif pelanggan terdiri atas indikator kinerja akuisisi pelanggan dengan ukuran kinerja dalam bentuk kuantitas entitas sebagai eksportir, baik itu perorangan maupun dalam bentuk badan usaha. Untuk perspektif proses bisnis internal, terdiri atas indikator kinerja sistem operasional terhadap pemahaman manajemen resiko. Ukuran kinerja dalam bentuk nilai prosentase dengan sasaran kinerja objektif di tahun 2022 sebesar 100%, yang artinya kesalahan dan mitigasi resiko dapat ditindaklanjuti dengan tepat dan tuntas. Untuk perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, terdiri atas indikator kinerja penguatan budaya lembaga dan sumber daya manusia. Ukuran kinerja dalam bentuk nilai prosentase dengan sasaran objektif kinerja tahun 2022 sebesar 100%, yang artinya sumber daya manusia memiliki kesadaran menjalankan bisnis sesuai dengan prosedur dan prinsip budaya kerja. Secara akumulatif, skor nilai indikator utama terhadap capaian kinerja objektif dan polarisasi sebesar 91%. Berdasarkan hasil scoring tersebut, maka hasil nilai scoring indikator kinerja utama diinterpretasikan dalam tindak lanjut yang akan menjadi sasaran strategi untuk periode di masa depan. Tindak lanjut untuk perspektif mandat dan keuangan. Yang pertama adalah fokus perbaikan terhadap ekonomi makro dengan rekomendasi aksi memperhatikan epidemiologi COVID-19 terhadap ekonomi makro, kondisi sektoral, dan kondisi debitur. Kemudian yang kedua adalah analisa secara bottom up untuk mengetahui kekuatan balance sheet dan cash flow debitur baru maupun existing sebagai mekanisme early warning detection untuk mendeteksi lebih awal potensi pemburukan kualitas aset. Yang ketiga adalah sistem rantai pasok keuangan dengan melakukan secara runtut mulai dari profiling debitur, analisa laporan keuangan calon debitur, komitmen debitur, dan proses pengembalian dana pinjaman. Kemudian yang keempat adalah efisiensi terhadap struktur biaya, umum, dan administrasi. Untuk perspektif pelanggan, fokus pada kebutuhan nasabah dengan profil nasabah Indonesia Exim Bank yang merupakan UMKM, UKME, dan korporasi disesuaikan dengan produk Indonesia Exim Bank. Untuk perspektif proses bisnis internal, meningkatkan realisasi disbursement untuk mencapai bisnis yang bertumbuh, kemudian melakukan cross-selling produk yang mungkin juga dibutuhkan oleh eksportir, kemudian koordinasi informasi secara masif dalam rangkaian proses bisnis internal sebagai bentuk peningkatan pemahaman manajemen resiko. Kemudian yang keempat, penguatan infrastruktur teknologi informasi ke dalam seluruh rangkaian proses bisnis untuk mencapai ekosistem ekspor yang berbasis digital dengan sinergisitas platform, bank digital desa, dan juga net. Penajaman dimensi layanan service quality, kemudian melakukan strategic sourcing berbasis efektif dan efisiensi supply chain financial, dan yang terakhir adalah melakukan pengembangan skema bisnis solusi yang terintegrasi dan berbasis customer on demand. Untuk perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, strategi dan tindak lanjut yang pertama mencakup pemahaman kepada seluruh elemen LPII atau Indonesia Exim Bank terhadap sistem tata kelola sesuai dengan mandat Kementerian Keuangan. Kemudian penguatan budaya lembaga yaitu trust melalui survei engagement pegawai, peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pedoman penilaian human capital readiness dan organization capital readiness, kemudian penguatan whistleblowing system dan pengendalian gratifikasi untuk menciptakan pegawai yang bersinergisitas dan berprofesionalisme tinggi. Selanjutnya, simpulan yang diperoleh dari penelitian ini bahwa nilai hasil scoring masih berpredikat kurang secara akumulatif. Sehingga saran untuk strategi di masa depan, yang pertama perspektif mandat dan keuangan, fokus pemenuhan mandat Kementerian Keuangan dan perbaikan kinerja keuangan dengan aksi tindak lanjut early warning detection, environmental dan social management system, dan cost effective. Kemudian untuk perspektif pelanggan, fokus pada pertumbuhan nasabah baru dengan aksi tindak lanjut, penyesuaian produk dan segmentasi pelanggan, dan survei brand service quality. Untuk perspektif proses bisnis internal, fokus pada strategi operasional layanan dan inovasi bisnis dengan berpedoman pada manajemen risiko perbankan. Dengan aksi tindak lanjut cross-selling produk, inovasi teknologi dan informasi, sinergisitas antara bank digital desa dan NIT, operasional layanan service quality, strategic searching, supply chain financial, dan skema customer on demand. Untuk perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, fokus pada internal perusahaan dengan aksi tindak lanjut, penguatan pilar tata kelola dan tata nilai trust, Human Capital Readiness atau HCR, dan Organization Capital Readiness atau OCR. Pembinaan dan pelatihan karyawan, whistleblowing system, dan pengendalian gratifikasi karyawan, serta yang terakhir adalah proses jenjang karir yang sesuai harapan.
Demikian presentasi sidang tesis yang telah saya jabarkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.